ada keluhan, justru ya Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengeluhkan sulitnya pengelolaan data kependudukan di Indonesia hingga menarik pajak dari data ini. Lantaran satu orang Indonesia memiliki hingga 40 nomor identitas. Misalnya saja data nomor induk kependudukan warga Indonesia ada yang berbeda dengan nomor paspor. Belum lagi data untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP berbeda dengan data transaksi ekspor-impor. Menurut Sri Mulyani, nomor identitas yang berbeda itu menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan satu data. Saat itu kementerian yang dipimpinnya memiliki data wajib pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak alias DJP terpisah. Data ini kemudian baru terintegrasi pada tahun 2019. Kini Kementerian Keuangan juga sudah memiliki komitmen pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information melalui upaya di forum G20. Alhasil, pada 2019 DJP juga mulai menerima, mengintegrasikan dan mengolah data warga negara Indonesia di luar negeri untuk kepentingan penggalian potensi pajak. Ya, sepertinya lagi dan lagi begitu ya Daniel dan juga Anneke, data yang semrawut dan nggak sinkron ini bikin masalah begitu. Sebenarnya kalau kita lihat memang bukan cuma untuk perpajakan saja, soalnya Presiden Jokowi juga sudah pernah menyentil soal ini dan salah satu yang disebut kan begitu ataupun pimpinan negara ini adalah tidak akuratnya data bantuan sosial alias bansos, dan ini memang kalau base-nya KTP Kementerian Dalam Negeri juga pastinya punya PR besar begitu untuk membenahi masalah ini. Iya, kalau Jokowi sendiri menilai data bansos sebanyak yang tumpang tindih. Kalau menurutnya akurasi data yang buruk ini dapat membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat. Jadi memang parah ya begitu ya, data pembayaran pajak aja semeraut. Ini pas penyaluran bansos juga akhirnya amburadul. Ini berarti mulai dari data penerimaan hingga belanja negara semuanya tidak ada yang akurat. Padahal kalau kita ingat-ingat ya Anneke dan juga Bram, ini sekarang kan sudah era teknologi ya begitu. Kalau kita lihat juga semua harusnya bisa dilacak dan diatasi dengan bantuan digitalisasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara yang manual ya kayak dulu-dulu gitu ya. Coba integrasi data dengan lebih baik antar kementerian, harus kompak turun tangan begitu, karena kita harapkan segera agar masalah turun temurun dari era presiden satu ke lainnya ini tidak terus terjadi kemudian. Iya betul sekali ya, ini yang harus kita pikirkan bersama. Tapi ada baiknya juga, mungkin juga bisa disesuaikan dengan masyarakatnya juga yang bisa lebih aktif juga untuk memeriksa datanya masing-masing begitu ya. Dan juga mungkin harus ada ketegasan dari pemerintah supaya bukan masyarakat yang memanfaatkan celah ini begitu ya Anneke dan juga Bram. Iya. Lalu kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini kalau Daniel sama Bram ada yang slankers nggak nih? Wah, saya kebetulan slankers juga. Saya juga slankers. Wah, berarti kita harus senang dengan berita ini ya berikutnya. Karena rapat umum pemegang saham tahunan Telkom Indonesia pada Jumat 29 Mei silam ini mengubah sejumlah susunan direksi dan juga komisaris. Salah satu nama yang disoroti masuk dalam jajaran bos Telkom ialah personil slang Abdi Negara Nurdin. Kabar musisi Abdi Slang sebagai wajah baru di jajaran komisaris Telkom membuat heboh netizen. Beberapa di antaranya sempat meragukan kemampuannya karena selama ini ia hanya fokus di industri musik. Triawan Munaf yang kini menjabat sebagai komisaris Garuda Indonesia pun mengaku sudah lama mengenal Abdi. Ia mengungkap beberapa fakta terkait Abdi Slang yang banyak belum diketahui khalayak. Dan ia juga mengatakan bahwa kiprah Abdi selama ini tak sebatas di dunia musik saja. Abdi ternyata juga berkiprah di dunia bisnis dan organisasi, baik organisasi masyarakat maupun pemerintahan. Semangatnya untuk melakukan perubahan membawa Abdi dan teman-temannya terjun dalam dunia politik, membantu memenangkan Jokowi JK dalam pemilu 2014 dengan membentuk gerakan revolusi mental. Ya, pastinya juga nanti kita lihat saja gitu ya Daniel dan Anneke. Di sini kita lihat memang apakah penunjukan seorang Abdi Negara Nurdin atau lebih dikenal sebagai Abdi, begitu Abdi Slang menjadi komisaris Telkom benar-benar bisa meningkatkan kinerja
bisnis perseroan ataupun tidak. Nah ini memang karena Abdi Sleng juga ternyata bukan sekedar musisi biasa, dan memang Abdi ini memiliki segudang rekam jejak begitu Abdi Sleng di dunia bisnis dan juga tentunya di entertainment. Hingga ada pula yang menginformasikan begitu jejaknya di organisasi pemerintahan dan swasta, juga kita dilihat bagus sekali begitu Abdi Sleng di dunia itu. Iya, tapi kalau kita perhatikan lagi, Bram dan juga Daniel, ini kan sebenarnya Abdi ini belum ada pengalaman di bidang telekomunikasi begitu ya. Dan akhirnya kalau ternyata ini nantinya tidak ada pengaruhnya terhadap kerja Telkom, jangan-jangan ini hanya sekedar balas jasa saja dari sisi dukungan politik, karena sebelumnya Abdi sudah mendukung Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres di 2014 dan di 2019 kemarin. Kalau kita lihat dari tren yang ada di saat ini juga kan yang dibutuhkan saat ini oleh Telkom adalah manajemen yang mampu, dan sebenarnya bukan hanya Telkom ya, semua manajemen itu membutuhkan hal ini, manajemen yang mampu mendukung pengembangan teknologi 5G begitu ke seluruh Indonesia. Ini terkait dengan perusahaan telekomunikasi tentunya, baik dari sisi dukungan mencari finansial, dari dukungan manajemen, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Dan jangan lupa pengembangan untuk jaringan IndiHome, karena internet di rumah dan juga perkantoran ini semakin krusial begitu di era digitalisasi tentunya. Ya, yang pasti semua orang membutuhkan internet begitu Daniel di zaman seperti saat ini. Kebetulan saya ini sebagai customer IndiHome, saya sangat berharap sekali dengan adanya Abdi Sleng di sana. Begitu saya slankers juga loh. Jadi Semoga membawa tolong perubahan. dibenahi ya di bagian itu yang paling penting.